Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas TWS dari Soundcore yang harganya itu 200 sampai 300 ribu, tapi fiturnya gila banget. Ada apps-nya, ada active noise cancelling, IP54, suaranya juga lumayan. Nah, sekarang saya nemuin TWS lagi yang harganya juga 200 ribuan, tapi kalau kalian lihat, case-nya ini ada apps-nya, ada LED yang bisa kita operasikan. Mulai dari ngontrol active noise cancelling, equalizer, volume, bahkan center pun ada. TWS-nya hilang, lupa naruh, bisa kayak gini juga. Widih, keren gak? Perkenalkan, ini adalah Indopods Buds V8 atau V8. Kalau kita lihat dari modelnya, ini TWS plek-ketiplek banget sama punyanya JBL yang Tour Pro 2 yang harganya 4,5 juta itu. Ini harganya 299.000 untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, dan dengan harga 299.000 benar-benar mirip. Cuman bedanya di sini nggak ada tulisannya JBL dan polos saja. Kayaknya ini emang OEM dari JBL deh. Jujur aja saya belum pernah nge-review si JBL Tour Pro 2. Tapi suara ketika ANC produk JBL aktif saya hafal. Ini sama juga efek suara bass yang nutupin telinga. Tapi ANC-nya nggak sepekat produknya JBL sih. Ya beda harga ya. Ini kayak 4,5 juta ke 200 ribu itu beda jauh harganya. Ini ANC-nya kerasa tipis banget, bahkan kalau dibandingkan sama ANC yang Soundcore R50i yang kita bahas kemarin, yang sama-sama 299 ribunya masih lebih pekat ANC Soundcore kemarin. ANC-nya ini selain bisa kita perintahkan dengan gestur tangan ditekan tahan, dia juga bisa diperintahkan lewat charging case. Ini TWS yang bikin kita bakal selalu megangin charging case-nya sih, karena semua operasinya bisa dilakuin lewat case-nya. Saya tipikal orang yang kalau misalkan pakai TWS, wah itu sering banget untuk nyariin case-nya. Karena kalau misalkan udah fokus dengerin musik, bikin skrip, ya case-nya ini saya nggak peduli. Yang saya peduliin ya TWS-nya. Tapi kalau ini nggak mungkin saya kehilangan case-nya karena bakalan saya pakai terus. Karena di case-nya ini ada LCD full color dengan touchscreen yang bisa kita operasikan dengan satu tangan aja. Kita bisa ubah wallpaper tampilannya. Ada beberapa pilihan wallpaper. Sayangnya nggak bisa di custom dengan wallpaper buatan kita sendiri. Kalau bisa, terus bisa dikasih wallpaper nama gitu ya, Handika. Saya bayangin sih kayak bakal lebih keren. Dan di JBL Pro Tour 2 itu bisa di custom. Kalau ini sayangnya nggak bisa. Selain wallpaper, kita juga bisa atur ANC, terus volume, play and forward musik, custom equalizer. Ada banyak pilihan equalizer, tapi saran saya sih pakai yang balance aja karena karakter suara driver 10 mm-nya ini ya tipikal TWS affordable yang range harganya itu 200 sampai 500 ribu, dimana bassnya itu ngeboost banget untuk nutupin suara kurang balance-nya dari frekuensi mid dan juga high. Equalizer yang lain tuh tetap suara bassnya yang lebih dominan. Balance menurut saya paling natural lah. Walaupun bassnya masih tetap kedengar lebih dominan, tapi di antara pilihan preset yang lain, balance menurut telinga saya yang lebih enak. Karena ketika saya dengerin lagunya Drunk Text dari Thierry Henry, bukan ya, Henry Moody kalau nggak salah vokalisnya, itu suara vokalnya masih natural lah. Di volume 100% dia juga gak gembret atau pecah buat nonton film karena dia dominan bass ya, podcast atau film. Suara vokal orangnya itu kayak pakai Adobe Podcast, jadi lebih ngebass. Tapi kalau buat gaming enak karena suara step jadi lebih kedenger dengan karakter suara frekuensi low yang di boost kayak gini. Dan yang saya rasain ketika saya ubah-ubah, contohnya misal saya custom preset equalizernya atau aktifin fitur active noise cancellingnya, itu ada delay sekitar 100 millisecond lah, jadi nggak langsung responsif. Contohnya sekarang ini lagi ada di ANC, terus saya offin. Nah, ya butuh sekitar 100 sampai 300 millisecond untuk perintahnya ini nyampe ke TWS-nya. Biasa koneksi Bluetooth, jadi ada latency. Terus ada sleep timer juga, dan ini cocok buat saya sih, karena saya tipikal orang yang kalau misalkan tidur harus dengerin lagu. Nah, kalau misalkan pakai ini, saya bisa timer. Jadi kalau misalkan 30 menit dengerin lagu, dia bakalan mati sendiri ketika kita udah set timernya. Bangun-bangun kalau TWS-nya hilang, ya biasa lah ya, gerakan tidur itu ekstrim banget. Bahkan adik saya, si Alfat, kalau misalkan tidur, awalnya kepalanya itu di sini. Bangun-bangun kepalanya bisa di dapur. Enggak sih, itu lebay. Intinya kalau misalkan kita bangun-bangun TWS-nya hilang, kita bisa lakuin Find My Headphones di case-nya ini. Dan suaranya cukup kenceng sih. Kalau sekitar 2 atau 3 meter kita masih kedenger lah. Coba kalian dengerin nih suara untuk Find My Headphone-nya.
Kenceng kan? Dan kalau misalkan ada telepon masuk di case-nya ini bakalan ada animasinya yang bisa kita answer juga langsung dari case-nya. Kalau untuk kualitas mikrofonnya, kemarin saya coba teleponan sama istri saya, kata dia sih suaranya jelas sih. Tapi langsung aja deh kita coba mikrofonnya. Tes. Halo 1, 2, 3, dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari JBL Tour Pro 2 OM atau IndoPods V8. Kira-kira seperti ini suaranya. Ini active noise cancel-nya nyala kayaknya. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar kayak gimana kualitas suaranya. Ini kalau misalkan saya teriak-teriak mohon maaf karena ya ini ANC-nya lagi aktif. Dan ya kayak gini suaranya. Coba kalian tulis di kolom komentar apakah dengan harga 299.000 mikrofonnya ini udah cukup jelas. Untuk baterai dia diklaim bisa tahan sampai 32 jam, tapi kemarin seharian saya pakai dari 100% dia berkurangnya menjadi 74%. Tapi itu saya slide terus ya, karena memang resikonya kalau misalkan kita sering mengoperasikan LED-nya ini baterainya juga pasti bakalan cepet habis. Dan di case-nya ini juga ada indikator untuk baterai dari TWS yang kiri, kanan, dan juga charging case-nya berapa persen. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari OM JBL Tour Pro 2 kali ini ya. Karena saya nggak tahu namanya, kalau sellernya sih ngasih namanya itu IndoPods V8. Link pembelian seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, dia bisa bikin TWS OM yang harga aslinya 4,5 juta dengan cukup oke sih. Karena secara build quality dia solid, terus juga mirip banget. Tutupnya ini magnetnya bukan magnet yang biasanya kalau 200.000 itu kayak ya asal nutup aja gitu. Tapi kalau ini udah oke, solid, nggak ringkih, terus pemilihan warna dan materialnya oke dengan aksen chrome dan warna grey. TWS-nya juga ada aksen-aksen grey. Kalau untuk desain TWS-nya sih mirip-mirip sama AirPod lah. Kualitas suara oke, volume 100% nggak pecah, dan dengan harga 299.000 dia emang nggak punya aplikasi kayak TWS Soundcore kemarin, tapi Soundcore di apps-nya itu cuma bisa custom equalizer. Nah kalau ini walaupun dia nggak ada apps, tapi di case-nya ini ada 15 menu yang bisa kita operasikan tanpa harus ambil handphone. Cukup smart sih sebenarnya. Terus untuk sertifikasinya sama dengan Soundcore kemarin, dia ada IPX5 yang tahan splash water resistant. Tapi kekurangannya kalau saya bandingkan dengan Soundcore, kenapa saya bandingkan dengan Soundcore ya? Karena harganya mirip ya, 299.000. Kekurangannya kalau kita ngomongin ANC-nya Soundcore itu lebih pekat. Ya ini kerasa sih, tapi perbedaan antara ANC nyala dan juga off itu tipis banget. Terus kekurangan lain masih ada delay di perintah case-nya ini. Jadi kalau misalkan kita custom equalizer atau aktifin ANC itu ya delaynya lumayan kedenger, lumayan kerasa sih. Tapi overall dengan harga 299.000 bisa dapat TWS yang ada LED-nya kayak gini. Ini keren sih, karena biasanya untuk TWS harga segitu ya 200-500.000 ya ada LED indikatornya, tapi biasanya hanya untuk baterai. Tapi kalau ini touchscreen dan bisa dioperasikan 300.000. Gila sih. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.